Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas Sistem Informasi 2019A akan menjelaskan aplikasi kami yang bernama InstaArt dengan tema aplikasi portofolio untuk desainer. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama, perkenalkan, saya Rika Ayu Kartikasari dengan NIM 002. Lalu saya sendiri Yusril Adriansyah Putra dengan NIM 022. Lalu saya Hoiratus Saada, NIM 053. Saya Ardianto Trichandra Perdana 093. Bab 1 dijelaskan oleh saya sendiri, Ardianto Trichandra Perdana. Latar belakang. Memasuki era digital, sosial media bukan lagi merupakan hal yang awam digunakan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Tidak jarang sosial media digunakan untuk berbagi informasi serta pengalaman. Dengan web InstaArt ini, seorang desainer dapat dengan mudah memperkenalkan hasil karyanya secara online pada semua orang. Dasar permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jumpai banyak orang yang kesulitan dalam mencari lapangan kerja atau peluang bisnis. Dengan adanya pengembangan website ini, kami berharap para desainer dapat dengan mudah untuk memperluas jangkauan atau cakupan bisnis mereka. Dalam permasalahan ini yang timbul di atas, membuat aplikasi InstaArt ini dapat muncul dan berkembang. Rasionalisasi. Pengembangan InstaArt ini terhadap para pengguna yakni sebagai berikut. Bagi desainer, para desainer dapat menyebarluas atau mempublish hasil karya atau desain mereka secara publik. Bagi rekruter, di sisi ini para rekruter juga semakin dimudahkan ketika ingin merekrut atau mencari seorang desainer. Bagi masyarakat umum, untuk masyarakat umum bisa dikatakan sebagai suatu web yang memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk hasil karya atau desain tersebut. Baiklah, saya Rika Ayu akan menjelaskan mengenai daftar fitur. Untuk yang pertama di sini ada post atau publish karya secara online, di mana user bisa memposting karyanya lebih mudah dan cepat secara online. Dengan online, karya mereka juga bisa dilihat oleh siapa saja yang memiliki akses internet. Untuk berikutnya ada like postingan, yakni postingan user ini bisa disukai oleh user lain hanya dengan tekan tombol suka ataupun like pada bawah postingan. Berikutnya ini ada komen postingan, di mana postingan user juga bisa dikomen oleh user yang lain, yaitu dengan tekan tombol icon komentar. Ada pula fitur following dan juga follower, di mana user bisa saling mengikuti user lain agar bisa mendapatkan informasi terkait postingan terbaru dari user yang diikuti. Dan yang terakhir di sini ada dapat diakses secara offline, di mana user bisa mengakses web InstaArt secara offline atau tanpa tersambung dengan internet. Berikutnya ini ada pula daftar pengguna. Ada 3 daftar pengguna, yakni yang pertama ada desainer, di mana desainer ini dapat membagikan karyanya di InstaArt agar dapat menjadi inspirasi bagi berbagai kalangan dengan tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua ada recruiter, di mana recruiter ini menggunakan InstaArt untuk mencari dan mempertimbangkan calon karyawan atau seorang desainer yang cocok bagi perusahaan. Dan yang terakhir di sini ada masyarakat umum, contohnya seperti anak sekolah, mahasiswa, orang di bidang desain grafis, atau seseorang yang membutuhkan suatu ide. Selain itu, ini juga menjadi salah satu sarana hiburan diri. Next. Di sini ada bagan atau grafik analisa. Di sini ada 8, jadi yang pertama itu adalah halaman awal dan juga sign in.
Untuk gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada halaman sign up. Untuk gambarnya juga bisa dilihat sebagai berikut. Next. Untuk yang ketiga ini ada halaman menu, di mana pada halaman menu ini terdapat home, search, upload, activity, profil, ataupun juga logout. Lalu selanjutnya, pada menu home itu sendiri terdapat tampilan menu aplikasi ini atau munculnya postingan. Nah, selanjutnya ada menu search, di mana di sini mencari akan postingan ataupun user dari pengguna Instaart ini sendiri. Untuk menu selanjutnya ialah menu upload, di mana di sini menginputkan gambar, judul, ataupun juga captionnya. Untuk selanjutnya ada menu explore, di mana di sini ada keterangan sebagai like, comment, dan juga follow. Untuk yang terakhir, atau pada menu yang ke-8 ini ialah menu profil, di mana terdapat foto profil, kiriman atau postingan, followers, lalu ada pula following, email, dan yang terakhir ada nomor telepon. Selanjutnya, saya Khairatus Saadah akan menjelaskan tentang diagram desain database kami untuk website Instaart, yaitu di sini ada ERD, dan bisa dilihat di sini ada dua entitas utama, yaitu user dan post. Untuk post sendiri memiliki beberapa atribut sebagai berikut, dan untuk user juga memiliki atribut sebagai berikut. Nah, untuk user dan post ini memiliki relasi, yaitu post dimiliki oleh user, lalu user juga dapat melakukan like pada sebuah postingan. Untuk like sendiri memiliki beberapa atribut seperti berikut, dan juga user dapat melakukan komen pada sebuah postingan. Untuk komen sendiri juga memiliki atribut sebagai berikut. Lalu, user bisa melakukan follow atau mengikuti user lain. Nah, dari ERD tersebut kami mendeklarasikan tipe data ke PDM sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Lalu selanjutnya ada struktur kode script dan program. Yang pertama ada root, yaitu folder utama dari Instaart. Lalu di dalam root ini berisi yang pertama yaitu webpack setting file, yaitu untuk mengoptimasi kecepatan website saat diakses. Lalu ada folder API berisi file-file PHP dan dibagi menjadi 4. Folder yang pertama yaitu ada data yang berisi koneksi ke MySQL, lalu ada models, folder yang isinya adalah file yang bertanggung jawab mengambil data sesuai entitas dari desain database. Lalu ada utils atau utility adalah program yang membantu mengelola data agar lebih cepat dan reusable atau dapat digunakan kembali. Lalu ada endpoints file adalah beberapa endpoint yang akan digunakan sebagai jembatan antara server dan sisi klien. Lalu untuk folder selanjutnya ada folder public yang isinya aset-aset seperti gambar yang akan digunakan. Yang pertama ada fonts. Fonts berisi file fonts yang akan digunakan. Lalu ada image, yaitu berisi gambar-gambar yang akan digunakan, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gambar ilustrasi, atau folder ilustrasi yang berisi file-file gambar ilustrasi pada web Instaart ini, seperti contohnya ada di halaman depan website. Lalu yang kedua ada folder post yang berisi file-file gambar postingan user. Lalu yang ketiga ada folder user, yaitu berisi file-file gambar foto profil user. Lalu yang keempat ada logo file, yaitu file logo web Instaart ini. Lalu ada folder selanjutnya yaitu SRC, berisi file yang berhubungan dengan klien. Yang pertama ada style, folder style berisi file CSS, lalu ada folder template berisi file HTML utama, dan yang ketiga ada folder scripts, berisi file JavaScript.
Dan untuk folder script ini berisi beberapa folder lagi. Yang pertama ada data, berisi file yang bertanggung jawab mengambil data dari API endpoints. Lalu ada folder global, berisi file konfigurasi dari developer. Lalu yang ketiga ada folder roots, yang berisi file yang berfungsi mengatur tampilan agar sesuai dengan link URL halaman yang digunakan. Lalu ada folder utils atau utility adalah program yang membantu mengelola data agar lebih cepat dan reusable atau dapat digunakan kembali pada sisi klien. Lalu selanjutnya ada folder, yang untuk folder views ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu folder page, yang bertanggung jawab agar setiap halaman memiliki fungsionalitas. Lalu folder yang kedua yaitu template, berisi teks tampilan HTML yang diintegrasikan ke JavaScript. Lalu yang terakhir ada app.js, merupakan file yang bertanggung jawab menghubungkan seluruh file JavaScript. Lalu selanjutnya ada file index.js, yang merupakan file JavaScript utama. Lalu yang terakhir ada service worker.js, yaitu file yang berfungsi agar website bisa diakses secara offline. Ya, selanjutnya untuk demo aplikasi akan saya jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan saya tadi Yusril Adriansyah Putra, akan menjelaskan demo aplikasinya. Tampilan awal adalah sebagai berikut, di mana ini adalah gambar ilustrasi yang ada di folder ilus yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya. Oke, yang pertama saya akan mendemokan dengan mendaftar akun baru, dengan mengklik sign up atau join us. Nah, yang pertama kita masukkan username. Untuk yang awal kita sebut as user, lalu untuk emailnya kita anggap sebagai user@mail. Untuk passwordnya akan saya tampilkan 1, 2, 3, maaf. Confirm password untuk mengkonfirmasi password lagi agar tidak terjadi kesalahan. Untuk explain name merupakan nama lengkap dari pengguna yang akan ditampilkan. Nomor telepon. Untuk bio merupakan biodata dari profil user. Kita tekan tombol sign up. Di sini ada pengecekan bahwa nomor telepon tidak valid. Untuk itu biasanya nomor telepon dimulai dari digitnya ada 9 atau 10. Kita coba. Kurang berarti. Nah, begitu user sudah login dan lanjut ke halaman explore. Karena belum memposting sesuatu atau memfollow user lain, halaman explore tidak menampilkan apapun dan menjelaskan bahwa postingan belum ada. Selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana fitur searching. Di sini saya akan mencari akun saya sendiri. Oke. Nah, untuk postingan akan muncul beberapa postingan yang pernah saya buat. Nah, kita juga bisa mencari user secara langsung dengan mengklik tombol di sini. Misal ini ada username. Saya klik. Kita tunggu. Berikut ada tampilan profil dari beberapa pengguna. Di sini ada display name, di sini username, di sini tombol follow. Lalu ini ada biodata. Berikut ada profil dari follower, berapa orang yang mengikuti akun ini, ada 3. Lalu ada yang akun ini mengikuti 2 user. Lalu juga ada email dari user ini dan juga nomor telepon. Oke, kita akan lanjutkan dengan mendemokan fitur follow. Nah, berikut setelah selesai, follower akan menambah 3 ke 4. Selanjutnya, karena saya sudah memfollow sebuah akun yang memiliki postingan, di explore, postingan tersebut akan tampil karena saya memfollow. Selanjutnya, kita di halaman explore ini kita bisa saling like, dan juga komen yang akan diarahkan ke halaman detail dari postingan. Nah, ini halaman detail dari postingan, ada judul dari postingan, username yang memposting,
Lalu ada full image untuk melihat gambar secara penuh. Di sini kita juga bisa like lagi. Sangat bertambah di sini. Ini caption, dan di sini kita bisa komen. Oh, saya pencet 2 kali tadi, maaf. Lalu kita juga bisa mengupload sebuah postingan dengan judul untuk filenya, karena keterbatasan tempat postingan, saya batasi maksimal hanya 1 MB, 1 megabyte. Kita pilih, kita post. Nah, selesai. Nah, berikut fitur new posting atau upload gambar berhasil. Saat kita kembali ke Explore, nah, halaman berikut sudah muncul. Halaman yang kita gunakan tadi. Lalu selanjutnya ada halaman profile. Profile kita sama seperti tadi. Namun karena ini halaman profile dari user yang login, maka kita memiliki akses new posting dari sini dan juga edit profile. Di edit profile kita bisa mengganti username, display name, email, phone number, atau bio yang sebelumnya bisa dimasukkan saat sign up. Lalu ada profile picture saat kita ingin mengganti foto profil dari user. Kita coba. Nah, keganti. Atau kita bisa mendelete agar kembali menjadi foto profil awal. Seperti berikut. Lalu ada password, jika kita ingin mengganti password dengan memasukkan password yang baru, lalu memasukkan password yang lama sebagai konfirmasi. Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan fitur offline. Di sini, pada Chrome akan saya matikan koneksinya. Di sini kita centang offline. Kita coba, misal Google dulu ya. Belum. Maaf. Kita coba lihat di Google offline, kita refresh. Nah, tidak mau ya. Berarti settingannya sudah benar di sini. Lalu kita coba pada website kami. Ini offline-nya sudah nyala, lalu kita refresh. Nah, halaman akan muncul seperti biasa. Namun karena offline, kita membatasi beberapa fitur, seperti melek sebuah postingan. Si kontennya. Ini saya ganti offline juga. Lalu di fitur profil, karena ini, maaf, pada halaman post, karena ini adalah post yang kita buat sendiri, kita bisa mengedit detail dari post, misal title dan juga caption. Lalu pada profil sudah. Lalu kita juga bisa sign out dan melakukan fitur dari sign in ya. Misal kita login ke fitur saya sendiri yang tadi, maaf, user saya sendiri. Beberapa halamannya. Nah, dapat terlihat ya, fitur login juga berhasil. Follower tadi, hasil testingan kita juga sudah masuk, sehingga follower saya menjadi 4. Sekian demo dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.